Halo guys, jumpa lagi dengan Awan di sini. Ya, hari ini kita mau bahas PPS lagi guys. Oke, seperti biasa ya, saya mau disclaimer dulu nih guys, supaya nggak salah ya, bahwa semua yang gua sampaikan di video ini dan di seluruh channelnya Pajak Smart ini, itu hanyalah pendapat pribadi gua 100% guys. Ya, ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena bersifat subjektif 100%. Ya, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi, tetapi video ini dan seluruh video di Pajak Smart ini bukanlah video saran profesional konsultan pajak ya, bukan guys. Ini hanyalah istilahnya ngobrol-ngobrol warung kopi saja, sesama teman aja gitu guys ya. Anda semua, teman-teman semua ya, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Kalau Anda mau tanya lebih jauh mengenai perpajakan, hubungilah konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda ya, karena AR Anda adalah petugas dari negara yang dibayar oleh sangat mahal oleh negara, pakai uang Anda, pakai uang pajak rakyat untuk memberikan edukasi yang baik dan benar kepada Anda semua ya. Dan Anda semua boleh juga hubungi ke Kring Pajak 1500200 atau ke Kring PPS 1500008 ya. Kring PPS untuk bertanya tentang PPS khusus gitu guys. Oke. Kita mulai dari update PPS. Nah, ini seru nih. Ini pertama kalinya gue akan update nilai PPS ya. PPS dalam angka. Gitu guys. Oke. Hari ini sudah ada per tanggal 19 Januari ya. Per 19 Januari hari kemarin. Baru 19 hari guys. Sudah ada 5.674 wajib pajak yang ikut PPS. Oke. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. 5.000 orang loh. 5.600 dalam waktu 19 hari guys. Itu salah satunya Anda yang mungkin sudah ikut kemarin ya. Salah satunya Anda gitu. Berapa banyak uang yang sudah masuk? Uang yang sudah masuk ke negara 432 miliar. Anjrit. Ini uang semua guys. 432 miliar. Gila coy. Masuk ke negara loh. Lumayan coy. 1 miliar itu kira-kira 1 koper ya duitnya. 432 miliar. Gila coy. Gede banget ya. Uangnya banyak banget yang sudah masuk ke negara, 432 miliar. Harta yang diungkap di PPS ada berapa? Ada 3,8 triliun. Luar biasa, luar biasa. 3,8 triliun harta PPS yang diungkapkan. Gila ya, hebatnya. Orang Indonesia itu emang paling canggih. Hebat ya. Emang bangsat kalian semua ini ya. Lu simpan duit di mana sih guys? Ya, simpan duit entah di mana, ada 3,8 triliun yang selama ini lu sembunyikan gitu. Dan nggak ketahuan, hebatnya nggak ketahuan gitu. Hebat, luar biasa ya. Orang Indo tuh emang paling jago ya, paling jago pura-pura miskin, pura-pura bodoh ya. Begitu PPS-nya keluar, langsung dikeluarkan 3,8 triliun dalam waktu 19 hari. Hebat nih kalian semua ya. Hebat, Anda semua hebat. Salut guys, salut ya. Terima kasih, luar biasa ya. Terima kasih atas partisipasi Anda semua telah mendukung pembangunan Ibu Kota Baru ya. Maaf. Pembangunan nasional maksud saya. Ya, pembangunan nasional gitu guys. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut untuk bahas PPS. Oke. Kita bahas PPS. Nah, ini nih yang masih sampai hari ini masih gray area ya. Harta 2015, tetapi Anda tidak ikut TA 2015. Ini gimana? Anda punya harta 2015, tapi lu bukan peserta TA 2015. Ini masih gray area. Dulu kan ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah ikut PPS yang skema 1. Pilihan kedua pas final setelah bulan Juni. Pilihan ketiga langsung masukkan ke SPT 2021. Dengan alasan ini sudah lewat masa TA. Nah, sekarang kita akan lihat langsung jawaban dari websitenya pajaknya, pajak.go.id/PPS. Ada Q&A-nya, kita baca. Nah, ini lucu nih. Ini luar biasa juga ya. Jadi, untuk wajib pajak orang pribadi yang belum ikut TA sebelumnya, kan hanya bisa ikut kebijakan 2. Ya dong, kalau lu nggak ikut TA, lu hanya bisa kebijakan 2. Tapi ada harta perolehan 2015 nih. Sedangkan ini kan nggak bisa ikut kebijakan 2. Terus bagaimana dong harta ini? Nah, dijawab nih di PPS ini, di websitenya. Program program sukarela ada 2 kebijakan. Dibilang kebijakan 1 untuk wajib pajak peserta pengampunan pajak. Oke, kebijakan 1 baca nih ya, untuk bagi wajib pajak peserta pengampunan pajak. Jelas dong? Peserta pengampunan pajak, namun pada saat pengampunan pajak belum mengungkapkan seluruh asetnya.
Udah clear dong. Di bawahnya, di baris terakhir, dia bilang, wajib pajak yang belum mengikuti pengampunan pajak tidak dilarang mengikuti kebijakan 1 sepanjang aset yang dilaporkan merupakan aset yang diperoleh 31 Desember 2015. Oke. Ini kasus sampai sekarang masih ribut di kalangan para konsultan pajak. Masih ribut nih. Ini gimana sih website resmi DJP bisa membuat statement yang saling bertolak belakang seperti ini gitu loh. Di satu hal dia bilang kebijakan 1 hanya untuk wajib pajak peserta TA, di bawahnya dia bilang yang tidak ikut TA tidak dilarang ikut skema 1, kebijakan 1, kan gila. Jadi ini masih nggak jelas. Tapi gini guys, gua rasa DJP sudah memberi petunjuk pada kita semua ya. Anda yang punya harta 2015 tapi nggak ikut TA, Anda diperbolehkan ikut kebijakan 1. Ini sudah jelas statementnya. Tetapi kalau DJP dengan tegas mengatakan Anda harus ikut kebijakan 1, maka dia melanggar undang-undang. Karena di undang-undang dikatakan skema 1 hanya untuk orang yang sudah ikut TA. Gitu. Kalau dia mau mengubah itu kan mesti ubah undang-undang dulu. PMK diubah, undang-undang diubah. Nggak mungkin, udah nggak ada waktu. Oleh karena itu dia bilang tidak dilarang mengikuti kebijakan 1. Ya udah, lu boleh pakai kata-kata ini. Kan gua sudah screenshot, lu juga sudah screenshot kan? Ya silakan kita boleh pakai gitu. Jadi intinya, kalau Anda punya harta 2015 ke bawah dan Anda belum ikut TA, Anda tidak dilarang ikut kebijakan 1. Artinya lu boleh ikut kebijakan 1. Clear, beres. Udah, gitu aja. Boleh ikut, boleh nggak ikut? Ya boleh juga sih. Jadi, tapi saran gua ikut aja lah, ikut kebijakan 1. Udah, sesuai dengan petunjuk dari websitenya pajak gitu ya. Oke. Terus kita akan bahas lagi mengenai gini. Teman-teman kan tahu ya, sampai hari ini tidak ada instruksi penghentian pemeriksaan. Walaupun gue udah ngoceh-ngoceh dari bulan November kemarin, gue udah marah-marah gitu. Udah jadi kasus dan sebagainya. Tidak ada instruksi penghentian pemeriksaan. Tidak ada instruksi penghentian SP2DK. Bahkan sampai hari ini, SP2DK terus bertebaran. Oke, bahkan pemeriksaan baru terus dilakukan sampai hari ini ya. Masih banyak orang yang tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, diperiksa tanpa SP2DK pula. Nah, jadi masih banyak kejadian-kejadian seperti itu. Setelah aku pikir-pikir lagi, ini masuk akal guys. Masuk akal. Kenapa? Ini adalah strategi supaya Anda itu tidak menunda PPS gitu loh. Jangan sampai lu menunda sampai bulan Juni, bulan Mei baru disubmit nanti gitu. Di akhir-akhir nanti servernya hang dan sebagainya kan ribet. Oke, nah ini adalah strategi psikologis, strategi marketing yang biasa saja gitu ya, supaya orang-orang semangat mau ikut PPS di awal sekarang gitu loh. Gitu. Jangan sampai lu nunda-nunda sampai bulan Juni, nanti penerimaan negara nggak dapat gitu. Ya, kalau pemeriksaan dihentikan sekarang, nanti orang-orang santai aja, slow aja. Gue udah nggak mungkin diperiksa kok. Nanti bulan Juni aja deh. Tanggal 29 Juni gue ikut gitu. Gitu. Tapi jadi kita udah belajar lah dari pengalaman yang lalu gitu ya. Waktu TA dulu kan orang pada mepet-mepet gitu. Sekarang nggak usah. Sekarang bisa aja diperiksa besok. Bisa aja ada SP2DK malam ini keluar. Nah, makanya hati-hati. Ikutlah PPS sesegera mungkin. Tapi santai sama Juni, guys. Terus, gue kembali lagi mengingatkan bahwa PPS Anda tidak boleh bernilai 0. Ya. Kalau PPS Anda bernilai 0 dan Anda submit, Anda kirim, maka PPS-nya batal. Dan Anda tidak boleh lagi ikut PPS sampai 30 Juni 2022. Selesai hidup Anda. Ya, tidak boleh ikut PPS lagi. Ya. Jangan sampai lu isi PPS-nya 0 dan Anda kirim. Jangan sampai terjadi itu ya. Kalau Anda kirim 0 dan Anda kirim, maka PPS-nya berakhir. Anda tidak boleh lagi ikut PPS sampai akhirnya masa PPS ini. Oke. Kemudian, kembali lagi kita mau bahas mengenai SP2DK. Zaman dulu nih, November, Oktober, kemarin-kemarin, Anda sudah terlanjur bayar, sudah terlanjur pembetulan SPT. Apa yang mesti dilakukan? Oke, pembetulan SPT Anda itu kan akibat AR memberikan edukasi yang salah. Ya dong? Nah, oleh karena itu, Anda harus minta tanggung jawab dari AR. Atau bukan tanggung jawab ya. Anda memohon Bapak AR, Ibu AR, agar PPS saya ini boleh menggunakan basisnya itu bukan SPT normal, tapi SPT pembetulan. Gitu. Karena kan gue pembetulan gara-gara lu nih. Gue percaya sama Anda, gue percaya sama AR. Oleh karena itu, gue bikin pembetulan. Padahal kan salah. Nggak boleh pembetulan. Nah, jadi mohon kepada AR, saya ikut PPS, tetapi basisnya jangan yang SPT normal. Gunakanlah SPT yang pembetulan. Begitu. Dan ingat guys ya, gunakanlah chatting WA supaya Anda punya bukti. Jangan cuma ngomong doang, ya. Supaya Anda punya bukti. Nanti kalau jadi masalah, Anda punya bukti bahwa ini petunjuk dari AR Anda. Begitu, guys. Nah, ini hal yang sama berlaku untuk pemeriksaan. Kalau Anda sudah pemeriksaan dan Anda harus bayar pajaknya, kan konsekuensi dari pembayaran pajak di pemeriksaan adalah pembetulan SPT.
Ya dong, konsekuensi dari pemeriksaan dibayar pajaknya. Pajak dibayar, konsekuensinya SPT-nya berubah, pembetulan SPT. Oleh karena itu, Anda juga minta, mohon kepada AR Anda, supaya PPS Anda itu dasarnya bukan SPT normal, tetapi SPT pembetulan, akibat dari pemeriksaan. Gitu guys, dimohonkan saja seperti itu. Dan gue yakin AR pasti maklum, AR pasti bisa memahami permintaan Anda ini, dan pasti diperbolehkan. Gitu. Nggak mungkin AR bilang, nggak boleh, pembetulan tetap nggak dianggap. Ya kan gara-gara si AR gue pembetulan gitu. Jadi percaya sama gue, AR pasti akan memaklumi Anda gitu guys. Nah, banyak orang telepon gue ya, kasih cerita macam-macam. Dia punya harta ini, diceritain gitu. Diceritain dari awal begini gitu ya. Terus ragu-ragu, barang ini mau ikut PPS apa enggak sih? Rekening ini mau ikut PPS apa enggak sih? Deposito lah, kripto lah, dan sebagainya. Asuransi dan sebagainya. Perlu nggak sih ikut PPS gitu? Nah, gue tegaskan lagi guys, bahwa pertanyaan PPS cuma satu. Jadi PPS cuma punya satu pertanyaan. Di tanggal 31 Desember 2020, hari Kamis, ya, tanggal 31 Desember 2020, barang itu ada atau nggak ada? Gitu, sesimpel itu ya. Hari Kamis 31 Desember 2020, barangnya ada atau tidak ada. Jika barangnya ada, apakah sudah dilapor di SPT 2020? Jika belum, maka dia objek PPS. Sesimpel itu guys, nggak usah pusing gitu. Sesimpel itu. Orang pajak tuh nggak peduli semua cerita-cerita Anda sebelum dan setelahnya. Itu nggak peduli. Cerita-cerita Anda tuh nggak ada guna. Gitu guys. Jadi banyak orang berusaha mengecil-ngecilkan pajak, berusaha mencari tarif yang lebih murah, tetapi dibuat cerita-cerita gitu loh. Yang mana tuh nggak bermanfaat gitu. Contoh nih ya, ada kasus sebuah tabungan, contoh tabungan koperasi gitu, koperasi. Di Desember 2020 ada nilai 100, nilai 100 gitu ya. Terus sekarang udah nggak ada duitnya, karena ditipu lah, koperasinya bangkrut lah, uangnya diambil untuk biaya hidup dan sebagainya, apapun alasannya guys, udah nggak bisa. PPS tidak mau tahu. PPS cuma punya satu pertanyaan. Di tanggal 31 Desember 2020, barang itu ada atau enggak? Beres gitu. Kalau barangnya ada, dia sudah dilapor atau belum di SPT. Kalau dia belum dilapor, maka dia objek PPS. Selesai. Itu guys. Nggak peduli dengan cerita-cerita Anda sebelumnya. Cerita sebelumnya dan cerita setelahnya nggak peduli. Di tanggal 31 Desember 2020, apakah barangnya ada? Maka itu yang dilapor di PPS. Gitu guys. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Oke? Okay? Nah, begitu juga nih. Ada tabungan. Tabungan 2018 contohnya. 2019 terus tapi di Desember 2020 sudah nggak ada barangnya. Gimana? Lapor nggak? Tidak perlu lapor di PPS gitu, karena sudah tidak ada di tanggal 31 Desember 2020 gitu. Nggak peduli dulunya ada atau enggak, dulu nilainya besar, nilainya kecil, nggak peduli. Di tanggal 31 Desember 2020 barangnya ada atau tidak dan berapa nilainya. Itulah yang dilapor di PPS. Sesimpel itu guys, sesimpel itu. Oke. Okay? Nah, ada orang telepon gue ya, masih ada konsultan pajak, nggak tahu nih konsultan apa bukan ya, mungkin salah ngomong, mungkin salah dengar, nggak tahu juga. Masih ada konsultan pajak yang menyarankan WP untuk tidak usah ikut PPS. Dengan gampangnya dia bilang nggak usah ikut PPS, ya, dengan alasan macam-macam. Pertama alasannya, karena kan lu udah lapor semua, itu tidak ada yang perlu dilaporkan lagi di SPT. Semudah itu konsultan menyarankan nggak usah ikut PPS gitu loh. Terus ada yang bilang kalau nanti dilaporkan, nanti lebih yang dilaporkan. Nanti jadi masalah dong. Lu melaporkan harta yang berlebih gitu. Karena kan lu sudah lapor semua gitu kan. Nah, guys, gua tidak sependapat dengan pendapat seperti ini. Tapi ini kan hanya diskusi ya, guys, hanya diskusi ya. Gua tidak menyalahkan orang lain, tidak. Hanya diskusi gitu. Sekarang gini, gua mau tanya, apa benar Anda sudah lapor 100% harta Anda? Coba lu ingat-ingat. Ada nggak handphone yang Anda belum laporkan di SPT? Kan lu punya SPT, lu lapor harta, rumah, properti, tabungan, deposito, dan sebagainya. Lu ada laporin handphone lu nggak? Nggak lapor kan? Ya dong, handphone itu kan harta. Lu ada nggak lupa lapor printer? Printer harta bukan? Harta. Lu ada nggak lupa lapor jam tangan? Jam tangan harta bukan? Harta. Gitu. Jadi, nggak usah takut kelebihan lapor harta. Masih banyak harta lo yang belum dilaporkan di SPT gitu guys ya. Jadi Anda harus menghilangkan kekhawatiran Anda untuk ikut PPS gitu loh. Harus dihilangkan gitu loh. Jangan sampai Anda mendapat informasi yang salah, mendapat ketakutan-ketakutan yang salah, kemudian lo jadi nggak usah ikut PPS. Begitu lewat bulan Juni jadi masalah, si konsultan ini lepas tangan gitu loh, karena udah lewat masanya gitu. Oke?
Nah, kita konsultan pajak harusnya itu terus mendukung DJP untuk mensosialisasikan program PPS ini gitu, bukannya malah bikin orang nggak usah ikut PPS. Kebalik, kalau gue sih gue mendorong orang ikut PPS gitu. Ya. Terus masih ada nih konsultan pajak atau orang lain, gue nggak tahu konsultan apa bukan, mungkin gue salah dengar, mungkin orang ini salah ngomong gitu ya. Ada orang yang bilang bahwa walaupun sudah ikut PPS masih bisa diperiksa loh. Nah, ini benar-benar keterlaluan. Udah berbulan-bulan PPS ini bergulir, udah berbulan-bulan gitu ya, ada undang-undang sudah terbit, PMK sudah terbit, masih ada orang berpersepsi setelah ikut PPS masih bisa diperiksa loh. Ini keterlaluan. Oke? Tapi ini kata orang ya guys, gue nggak tahu benar apa nggak terjadi, gue nggak tahu juga. Hanya diskusi saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih gue salah dengar ya. Tapi gini, gue akan sampaikan PMK 196 pasal 8. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 kan Undang-Undang HPP diturunkan menjadi PMK 196. Oke, pasal 8 ya. Pasal 8 dia bilang gini. Supaya lo yakin nih guys, apakah masih bisa diperiksa atau enggak gitu loh. Terhadap wajib pajak orang pribadi, ini orang pribadi ya, yang mengungkapkan harta bersih yang artinya ikut PPS, ya, tidak diterbitkan SKP, Surat Ketetapan Pajak, atas kewajiban perpajakannya tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Kecuali ditemukan data atau informasi lain mengenai harta, gitu. Gitu, guys. Nah, jadi orang ikut PPS dijamin tidak akan diterbitkan SKP. Apa itu SKP? SKP adalah Surat Ketetapan Pajak. Apa itu SKP? SKP adalah produk akhir dari pemeriksaan. Jadi kalau lu diperiksa, kan diperiksa hasil akhirnya adalah SKP. Oke, SKP ini bisa perintah untuk membayar, bisa perintah untuk bilang ini nihil, bisa perintah untuk bilang ini kurang lebih bayar. Pokoknya SKP. Oke, nah PPS menjamin tidak akan terbit SKP. Artinya apa? Seluruh rangkaian cerita ini jadi hangus. Semuanya termasuk pemeriksaan menjadi nggak ada, menjadi gugur gitu loh. Kalau nggak ada SKP, ya nggak mungkin ada pemeriksaan. Ngapain diperiksa kalau nggak bisa terbit SKP? Ya kan? Jadi otomatis tidak ada SKP, otomatis tidak ada pemeriksaan. Seperti itu logikanya guys. Sesimpel itu gitu loh. Oke? Jadi Anda jangan khawatir. Jangan lagi ada keraguan-raguan dalam hati Anda. Semua yang ikut PPS sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Yaitu apa? Yaitu tidak akan diterbitkan SKP. Alias tidak akan diperiksa. Gitu. Apa yang nggak diperiksa? PPH dan PPN. Kemudian, harta yang Anda ungkapkan tidak akan jadi masalah pidana di pajak. Itu sudah clear. Ada di undang-undang, ada di PMK. Oke? Gitu, guys. Jadi, nggak usah pusing lagi ya. Jangan sampai lagi ada keraguan-raguan mengenai pemeriksaan. Tidak akan ada pemeriksaan setelah Anda ikut PPS. Oke? Setelah Anda ikut PPS, cuma ada satu masalah. Yaitu, ditemukannya harta yang lu belum laporkan. Itu salah lu sendiri. Gitu, guys. Salah Anda sendiri. Oke? Nah, terus. Ada orang yang gini, ada nggak sih orang yang nggak usah ikut PPS? Nah, jawabannya ada, gitu. Kan tadi kan gue bilang semua orang harus ikut PPS. Tapi sebenarnya ada orang yang menurut gue nggak usah ikut PPS. Oke, siapa orang itu? Ada satu alasan orang nggak ikut PPS. Yaitu satu-satunya alasan adalah, contohnya gue seorang karyawan swasta. Murni seorang karyawan swasta. Entah karyawan BUMN, karyawan swasta biasa, atau karyawan dimanapun, apalagi pegawai negeri ya. Oke. Gue cuma punya satu penghasilan. Dan seluruh penghasilan gue itu sudah dipotong pajak full, penuh, sesuai dengan peraturan pajak dari kantor. Oke? Dari perusahaan gue bekerja, sudah memotong pajak full sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi gue lupa lapor harta di SPT gue. Karena gue nggak ngerti, gitu. Nah, orang seperti inilah yang tidak usah ikut PPS, gitu. Daripada lu bayar 14%, gitu kan, mendingan pembetulan SPT. Anda betulkan SPT Anda, isi semua hartanya, ya nggak ada masalah gitu. Jangan khawatir guys, nggak usah ikut PPS. Nah, kenapa? Kalaupun nanti lo diperiksa pajak, yang fine-fine aja, santai aja gitu. Anda tinggal kasih lihat semua bukti potong pajak Anda dari kantor, semua A1, A1, A1 itu dikumpulkan, kasih orang pajak, pemeriksa, selesai, nggak ada masalah. Gitu, nggak akan ada masalah, itu pasti clear. Ya, inilah orang yang tidak perlu ikut PPS. Oke? Oh ya, ada alasan kedua ya. Kenapa orang tidak perlu ikut PPS? Alasan pertama tadi kan karyawan swasta yang murni dari dipotong pajak oleh kantor. Alasan kedua nih, Anda orang miskin gitu ya. Orang miskin nggak punya apa-apa. Duit lu cuma ada 1 juta di rekening contohnya. Nggak ada duitnya gitu. Gaji cuma UMR gitu per bulan gitu. Lu nggak punya harta apapun. Paling motor butut 1 biji gitu. Terus
Anda nggak punya apa-apa intinya. Nah, tipe seperti inilah nggak usah ikut PPS ya. Lu fokus belajar, lu fokus cari ilmu baru, mulai bisnis baru, cari usaha baru, tambah usaha, tambah bisnis, tambah duit gitu ya. Lu nggak usah pusingin PPS gitu. Ya, lu cari usaha baru, cari duit yang banyak gitu. Nggak usah mikirin PPS. Oke. Nah, tapi buat semua WP yang lain, wajib pajak yang lain, terutama yang pengusaha ya, Anda wajib ikut PPS. Itu pendapat gua. Pendapat pribadi ya guys, pendapat pribadi gitu. Apapun alasannya, nggak ada alasan yang bisa membenarkan lu tidak ikut PPS. Ya, Anda wajib ikut PPS. Yang kebijakan dua, oke? Kebijakan kedua, wajib kebijakan dua ya. Nggak ada alasan yang bisa gua terima kalau Anda tidak mau ikut PPS yang skema kedua, yang kebijakan dua. Nggak ada alasan, oke? Mungkin lu pikir gini, mungkin lu pikir gua pembetulan SPT aja deh. Toh, kalaupun nanti gue diperiksa, ya kan belum tentu diperiksa juga kan. Kalaupun diperiksa ya, toh ini kan warisan orang tua yang gue lupa laporkan, gue lapor aja di SPT pembetulan gitu kan. Ini kan hibah atau warisan dari orang tua, papa mama gue gitu. Toh ini nilainya kecil dan sebagainya. Toh harta gue nggak banyak yang belum dilaporkan dan sebagainya gitu. Nanti kalaupun gue diperiksa ya, gue tutup aja rekening gue. Kan lu mikir gitu, rekening gue tutup, ya nanti kan nggak kebuka lagi sama pajak, gitu. Dan berbagai alasan lainnya. Oke, nah, sekarang gue jelaskan, guys. Mungkin lu berpikir semudah itu. Nggak semudah itu, guys. Ya, lu lupa mempertimbangkan beberapa hal. Satu, lu lupa mempertimbangkan kalau lu tidak ikut PPS dan suatu hari terjadi pemeriksaan, lu masih bayar konsultan pajak. Iya dong? Lu kira gampang ngadapin pemeriksa pajak? Gitu. Nggak mudah. Lu masih bayar konsultan pajak untuk menghadapi pemeriksaan. Mahal. Gue kasih tahu lu. Pemeriksaan pajak pakai konsultan pajak itu mahal. Dua. Jika terjadi pemeriksaan, oke, lu kira lu bisa tidur? Lu nggak bisa tidur, guys. Jangankan pemeriksaan, SP2DK aja lu nggak bisa tidur. Gitu loh. Oke, pemeriksa pajak itu lebih galak dari polisi, guys. Bahasa itu lebih galak dan lebih mengancam daripada polisi, coy. Gitu. Ya, lu kalau diancam pidana, apa lu sanggup tidur? Gak bisa tidur lu. Nah, jadi lu mesti mikirin efek psikologisnya, guys, bagi diri lu sendiri gitu ya. Yang pertama lu mesti mikirin harga untuk bayar konsultan pajak, yang kedua mesti efek psikologis yang lu pikirin. Yang ketiga, kira-kira nih kerjaan lu, bisnis lu, keluarga lu terganggu nggak gara-gara pemeriksaan pajak? Oh gila, bisa berantakan, guys. Ya, bisa berantakan gitu. Berapa sih nilai kedamaian hati lu? Mahal banget, ya kan? Mahal sekali gitu loh. Banyak orang bayar mahal hanya untuk dapatin kedamaian hati. Dan ini semua, lu korbankan semua, hanya gara-gara lu sok jagoan. Lu nggak mau ikut PPS. Gitu loh. Oke? Jadi ingat, lu mungkin mikir, gue sudah benar nih, gue sudah lapor dengan baik dan benar, nggak usah ikut PPS dah. Lu lupa mikirin 3 hal ini. Mikirin biaya konsultan kalau lu sampai pemeriksaan. Lu nggak mikirin efek psikologisnya. Lu nggak mikirin keluarga lu, bisnis lu, kerjaan lu kalau sampai terjadi pemeriksaan. Hancur, bisa hancur berantakan gitu, guys. Oke? Jadi nggak worth it ya, guys. Ingat, jangan sampai Anda sok jagoan nggak mau ikut PPS. Gitu ya. Nah, terus tadi itu gara-gara pemeriksaan itu, kalau lu akhirnya benar dan nggak bayar sih nggak apa-apa, guys. Lu cuma bayar konsultan pajak. Tetapi kalau lu pemeriksaan dan lu kalah, akhirnya ada temuan baru, lu mesti bayar pajak. Bagaimana? Gitu. Akhirnya orang pajak kan bisa membalikkan. Yang harusnya lu nggak bayar, malah dibalikkan jadi lu bayar. Bukannya bayar 14% loh, malah bayar 30% dan sebagainya. Kena denda ini, denda itu, dan sebagainya. Bayar PPN lagi. Wah, repot tuh, guys. Repot. Ya. Jadi, please, teman-teman. Jangan sok jagoan. Ya. Jangan sok merasa lu sudah benar. Ya. Gunakanlah kesempatan PPS ini dengan sangat baik. Gitu, guys. Anda dikasih kesempatan 6 bulan. Waktu yang cukup lama. Coba lu pikir baik-baik gitu. Pikir baik-baik. Gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Hanya ada satu kesempatan ini. Oke? Gue yakin nggak akan ada TA lagi berikutnya. Oke. Nah, setelah ini, setelah bulan Juli, pasti akan terjadi pembantaian besar-besaran. Untuk siapa? Orang-orang yang sok jagoan, yang tidak mau ikut PPS. Oke? Jangan khawatir ya. Siapapun yang nggak ikut PPS, yang merasa jago, yang merasa benar, itu pasti dibantai habis. Gitu. Kalau gua jadi Sri Mulyani ini ya, kalau gua jadi Menteri Keuangan gitu ya, semua yang nggak ikut PPS, tetapi profil resikonya tinggi, mungkin hartanya tinggi lah, omsetnya tinggi dan sebagainya gitu ya. Mulai bulan Juli, pasti gue habisin semua. Oke? Gue pasti akan periksa 5 tahun mundur ke belakang. Nggak akan ada satupun yang gue lewatkan. Oke? Mari kita lihat, apa betul lu sudah benar lapor pajaknya? Apa betul kita buka rekening lu semua? Kita lihat semua isinya. Apa benar lu sudah benar gitu loh. Oke? Jadi, jangan sampai teman-teman semua, jangan sampai
lu jadi salah satu orang yang nanti akan menangis dan menyesal gitu karena lu nggak menggunakan kesempatan PPS ini dengan baik dan benar gitu. Ada waktu 6 bulan dikasih oleh Sri Mulyani buat Anda gitu, bukan buat siapa-siapa, buat kita semua gitu. Gunakanlah dengan baik gitu guys. Oke, itu ya hari ini guys ya. Luar biasa sekali. Ada berapa T tadi tuh? 3,8 T harta bersih yang diungkapkan. Luar biasa ya. Gua mewakili Ibu Sri Mulyani ya, walaupun gua nggak kenal dia nggak kenal gua gitu. Kita mengucapkan terima kasih guys kepada Anda semua ya, Anda semua yang telah berusaha menjadi wajib pajak yang patuh, berusaha menjadi wajib pajak yang jujur ya. Anda sudah bersedia mengungkapkan harta yang selama ini disembunyikan secara sukarela hingga 3,8 triliun. Buset deh. Hanya dalam waktu 19 hari. Thank you guys. Thanks banget ya semuanya. Oke, ini semua demi untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan bangsa dan negara kita semua yang kita cintai ini guys. Oke, sampai jumpa.